Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada bab 4 dengan tema meliuk dan menerjang. Pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tahu apa sih adik Simba itu. Kita nyanyi yuk. Hari ini kita belajar mengenal kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, menanya kegiatan. Siapa, menanyakan orang. Di mana, menanyakan tempat. Kapan, menanyakan waktu. Mengapa, menanyakan alasan. Bagaimana, menanyakan cara. Itulah jenis kata tanya dan juga kegunaannya. Nah, dari nyanyian tersebut, anak-anak akan lebih mudah untuk menghafalkan kata tanya adik Simba beserta fungsinya. Singkatan dari adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa untuk menanyakan kegiatan, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa difahami ya apa itu kata tanya adik Simba? Setelah membahas adik Simba, kita akan mempelajari tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari informasi tertentu. Kira-kira siapa saja sih yang melakukan wawancara itu? Di dalam wawancara terdapat dua orang, di antaranya yaitu pewawancara dan narasumber. Siapa sih pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau mengajukan pertanyaan. Kemudian yang dimaksud narasumber itu siapa sih? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang menjawab pertanyaan. Nah, setelah kita mempelajari tentang wawancara, kita juga harus tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara. Pada langkah-langkah persiapan,
Yang pertama, kita membuat janji bertemu dengan narasumber. Yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam. Dan siapkan kamera jika ada. Kemudian, informasi yang perlu dicatat. Yang pertama, yakni jawaban sesuai daftar pertanyaan. Yang kedua, identitas narasumber yang meliputi nama, profesi, dan lain-lain. Kemudian, tanggal wawancara diadakan. Agar siap dan percaya diri, kita harus ngapain sih? Yang pertama, pelajari semua tentang narasumber. Yang kedua, kuasai daftar pertanyaan wawancara. Dan yang ketiga, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara yang sebenarnya. Sikap pada saat wawancara. Yang pertama, kita harus bersikap sopan dan menghormati narasumber. Yang kedua, kita menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya Bapak, Ibu, dan lain-lain. Berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat, dan jelas. Cara berbicara, nada suara jangan terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan. Ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan pada saat wawancara. Yang pertama, berdiri dan duduk dengan tegak. Yang kedua, tataplah narasumber dengan wajar saat berbicara. Yang ketiga, gunakan gerakan tangan untuk menegaskan sesuatu. Dan yang keempat, berpakaian dengan sopan dan rapi. Isi laporan hasil wawancara memuat apa saja sih? Yang pertama, informasi nama narasumber. Kemudian nama pewawancara, tanggal wawancara, foto, dan yang terakhir, jawaban narasumber atas pertanyaan yang dituturkan oleh pewawancara. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari kata tanya adik Simba dan juga pengertian mengenai wawancara, minggu depan kita akan melaksanakan praktik kegiatan wawancara. Dan sebelum kita melakukan wawancara, hendaknya kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dan kali ini kita membuat daftar pertanyaannya menggunakan kata tanya adik Simba. Lembar kerja ini silakan ditempel di bukunya masing-masing ya. Kemudian kolom yang masih kosong nanti silakan diisi daftar pertanyaan wawancara untuk kegiatan praktik wawancara minggu depan ya. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan praktik wawancara. Ini melibatkan narasumber yang ada di lingkungan sekolah saja, baik itu security, cleaning service, ustadz-ustadzah, kepala sekolah, maupun sesama teman kalian sendiri ya. Dan yang terakhir, setelah anak-anak melakukan wawancara, silakan anak-anak membuat laporan hasil wawancara di lembaran tersebut.